Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sosiologi, para mahasiswa sosiologi, atau para praktisi-praktisi yang peduli atau suka dengan ilmu-ilmu sosial, dan juga para penggemar ya tentang teori-teori sosial. Sebelumnya, sebelum mulai vlog ini, saya berharap semua teman-teman diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini. Saya berharap wabah ini, pandemi ini segala berlalu ya dari bumi kita, terutama dari Indonesia ini, agar seluruh aspek kehidupan dan seluruh aktivitas-aktivitas yang selama ini terhenti dapat kembali beraktivitas secara normal, bekerja secara normal, seperti biasanya, seperti layaknya. Nah, pada vlog kali ini saya ingin melanjutkan salah satu konsep atau aliran filsafat atau teori dari tokoh yang sudah saya paparkan kemarin tentang Karl Marx ya. Kali ini kita akan membahas Karl Marx dari aliran filsafatnya, tentang aliran filsafat materialismenya. Nah, Karl Marx terkenal sebagai seorang filsuf sosial. Nah, sebagai seorang filsuf sosial, dia terkenal dengan aliran materialismenya, yang memandang materialisme itu ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Materialisme itu adalah memandang dunia atau realitas dunia ini dinilai semuanya dari materi. Jadi, hal-hal yang di luar materi itu tidak bisa dijadikan realitas kehidupan manusia. Esensi manusia ini hidup berdasarkan materi, gitu. Hanya materi yang ada di dalam semesta yang muncul lahirnya filsafat. Nah, materi ini menjadi fokus utama Marx ya. Jadi fokus utama Marx. Jadi manusia itu hidup ya tujuannya hanya untuk materi, mencari materi. Nah, itulah tujuannya Marx ya. Nah, ide itu adalah sesuatu yang tercipta setelah materi. Nah, kalau Marx melihat adanya akal pikir manusia, adanya realitas manusia memandang kehidupan itu tentunya dia berasal dari materi sebelumnya. Kalau tidak ada materi, manusia tidak akan berpikir. Nah, kalau tidak ada materi, manusia tidak akan pernah mau mengembangkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, muncul lahirnya filsafat itu ada 3. Yang pertama itu aliran Thales yang melihat alam semesta itu terbuat dari air. Nah, diikuti sama Anaximandros, muridnya. Kemudian Heraclitus, dia melihat alam semesta itu terbuat dari api. Nah, sedangkan Demokritos, alam semesta itu muncul karena adanya partikel-partikel yang tidak bisa dibagi, yaitu atom. Nah, atom itu harus diketahui ya, atom. A itu tidak bisa, atom itu terbagi. Nah, partikel-partikel yang tidak bisa terbagi. Itulah sejarahnya kalau kita mau menarik sedikit aliran filsafat materialisme Karl Marx ini dari pemikiran-pemikiran Yunani. Ada 3 itu tadi ya. Thales, Anaximandros itu yang melihat alam semesta ini terbentuk dari air. Kemudian Heraklitos itu melihat alam semesta ini terbentuk dari api, dan Demokritos yang melihat alam semesta terbentuk dari atom. Nah, sedangkan materialisme, namanya materialis ya, materialis. Cewek matri misalnya, cowok matri misalnya. Nah, materialisme itu adalah dunia, realitas dunia yang dipandang semuanya berdasarkan materi. Nah, makanya untuk melihat adanya materi itu di realitas dunia, Marx mencontohkan dalam kasus kaum buruh, proletar, dan borjuis. Di situ Marx menggambarkan ada antagonisme kelas ya. Adanya antagonisme kelas antara proletar dan borjuis yang disebabkan oleh pertarungan mereka memperebutkan materi itu sendiri. Nah, materialisme dialektika itu bagi Marx disusun oleh 3 elemen. Yang pertama tesis atau bisa katakan afirmasi.
atau bisa katakan penerimaan. Yang ketiga antitesis. Nah, itu kontradiksi, penolakan. Nah, yang keempat sintesis, integrasi. Nah, ketiga ini harus bersinergi ya. Jadi ada A, misalnya gini, bapak nikah dengan ibu menghasilkan anak. Nah, anak itu sintesis ya. Sedangkan tesisnya itu misalnya bapak, antitesis itu misalnya ibu. Nah, dua ini berpadu menghasilkan sebuah sintesis, integrasi. Sintesis itu integrasi, penyatuan. Nah, materialisme dialektika itu terdiri atas tiga pertautan elemen tadi itu. Terdiri dari 3 pertautan tadi ya. Jadi, tesis itu sebagai afirmasi, penerimaan. Nah, antitesis itu sebagai penolakan, sehingga muncullah integrasi. Contohnya nih, orang berkonflik. Suku A melawan suku B. Yang satu A, suku A ini sebagai tesis ya, yang menerima suatu kebijakan misalnya. Sedangkan suku B ini yang menolak suatu kebijakan. Nah gitu. Dia sebagai antitesis. Nah, akhirnya diadakan perundingan, pertemuan, mencapailah titik temu. Nah, itulah sintesis. Integrasi, penggabungan dari dua pemikiran yang berbeda tadi digabungkan menjadi sintesis. Nah, Marx memandang materialisme seperti itu gitu. Dalam contoh kasus kaum buruh gitu, adanya antagonisme kelas ini menyebabkan adanya ketimpangan dari salah satu elemen tadi, entah itu tesis atau antitesis. Nah, kita mencontohkan ketimpangannya buruh yang mengeksploitasi, yang kita lihat pada kenyataannya pada saat itu Marx melihat pemilik modal itu mengeksploitasi buruh. Berarti ada salah satu elemen yang menekan elemen lainnya, sehingga ini tidak terjadi sintesis, titik temu. Nah, akhirnya satu kaum ditekan oleh satu kaum lainnya, sehingga inilah muncul pergejolakan dari kaum yang tertindas itu sendiri. Dalam hal ini kaum buruh kalau Marx contohkan. Nah, Marx itu bermimpi suatu saat dengan kajian materialisme dialektikanya ini yang menggambarkan dengan kaum buruh, dia bermimpi suatu saat masyarakat menjadi sosialis, menjadi masyarakat tanpa kelas. Tidak ada lagi kaum buruh, tidak ada lagi kaum pemilik modal. Mereka sama-sama menikmati hidup gitu, menikmati materi yang mereka dapat gitu. Nah, itulah. Jadi materialisme dialektika ini adalah proses pertentangan yang terjadi antara tesis dan antitesis, sehingga menghasilkan sintesis. Nah, kalau di dalam kaum buruh, di dalam fenomena buruh yang Marx contohkan, nah, bagaimana pertentangan yang terjadi, penolakan kaum buruh yang terjadi terhadap kaum pemilik modal ini harus dimaknai sebagai suatu yang berdialektik. Nah, berdialektik terus berubah sehingga menghasilkan sintesis. Sintesisnya apa kata Marx? Masyarakat yang tanpa kelas gitu. Masyarakat yang tanpa kelas tujuannya, meskipun itu tujuannya itu bersifat mimpi, akhirnya utopis belaka, nggak terjadi. Yang ada malah kapitalisme di era sekarang ini justru menjadikan buruh sebagai objek malahan. Maka terciptalah alienasi kata Marx, keterasingan. Buruh itu terasing dari dunia sosialnya. Nah, Marx ini mencontohkan kaum buruh, masyarakat sosialis dan komunis itu tidak ada lagi gitu. Masyarakat tanpa kelas akhirnya. Tapi pada kenyataannya itu semua tidak, yang diprediksikan Marx, yang dimimpikan Marx itu tidak terjadi akhirnya. Nah, tapi kesalahannya Marx di sini, karena yang diutamakan materi, segala sesuatu yang materi, diukur dari materi, jadi ide-ide yang bersifat abstrak misalnya, roh tentang Tuhan itu ditinggalkan. Nah, sehingga muncullah paham-paham dari orang yang mengatakan Marx seorang ateis. Nah, muncul Marx tidak percaya Tuhan, padahal yang dikritik Marx itu bukan Tuhannya, bukan Tuhan. Dia menyatakan agama sebagai candu. Memang dia menyatakan agama sebagai candu yang membuat manusia tidak lepas, tidak bisa bebas, tidak bisa eksis. Tapi yang dikritiknya bukan itu. Masyarakat itu terpaku
terpaku, tidak bisa menjadi dirinya, karena dalam hal ini kaum buruh dieksploitasi. Nah, dia dieksploitasi, kemudian dia ditekan, dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang memang kadang di luar batas kemampuan buruh itu sendiri. Nah, itulah sistem kapitalis yang bekerja di era Marx. Bagaimana buruh ini dimanfaatin, diporsir terus tenaganya, dan digaji hanya sebatas kemampuannya. Nah, sehingga buruh teralienasi dari lingkungan sosialnya. Sampai saat ini pun praktek-praktek seperti itu pun masih ada, dan bahkan mungkin bisa saya katakan itu semakin menjadi gitu. Dengan adanya jaminan BPJS misalnya ya, BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu sebagai bentuk kapitalisme melanggengkan eksploitasi buruh itu sendiri. Nah, contohnya BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, sebenarnya dengan adanya itu bukan berarti kita difasilitasi. Memang kita kalau kita lihat secara kasar itu difasilitasi. Ketika kita sakit kita bisa berobat, ketika kita pensiun kita dapat BPJS ketenagakerjaan misalnya. Tapi dalam kacamata Marx, dalam kacamata dia mengkritisi kapitalis, itu justru itu melanggengkan kapitalisme. Mereka takut kesadaran kelas kaum buruh ini tersadarkan, akhirnya mereka mendobrak kapitalisme pemilik modal. Makanya kapitalisme ini mensiasati bagaimana para kaum buruh ini tetap tidak muncullah kesadaran kelasnya itu, dengan cara menindakbobokkan para kaum buruh ini, dengan cara ya tadi dikasih jaminan fasilitas kesehatan, jaminan fasilitas pekerjaan, dikasih mobil pribadi misalnya yang mandor-mandor ya, dikasih rumah pribadi. Karena kenapa? Karena kapitalisme sangat takut jika terjadi kesadaran kelas pada kaum buruh, itu bisa mengakibatkan kapitalisme akan kehilangan kekuasaannya. Nah, kesalahannya Marx di situ. Kesalahannya Marx. Jadi buat para teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa, jangan menganggap Marx seorang, ya kita memang secara harfiah, kalau kita baca secara literaturnya mungkin kita menganggap Marx seorang ateis. Tapi yang dikritiknya bukan agamanya, bukan keadaan Tuhannya, tapi manusia itu terbatas, terkungkung karena dia dieksploitasi, dia tidak bebas gitu. Nah, jadi itu tadi ya, semua materialisme dialektika ini bagi Marx semua diukur dengan materi, semua diukur dengan uang, semua diukur dengan barang, sehingga pola pikir manusia tentang idenya, tentang kemampuan dia berpikir itu tidak dianggap. Orientasi mereka hanya untuk bekerja untuk menghasilkan uang, sehingga fokusnya hanya menghasilkan uang, karena untuk kebertahanan hidup mereka, sehingga agama terlupakan. Nah, itu akan berdampak kepada religiositas si buruh itu sendiri. Tapi titik poinnya Marx tidak mengkritisi Tuhan itu sendiri. Dia mengkritisi bagaimana eksploitasi yang dilakukan kapitalisme itu menggungkung para kaum buruh. Itulah titiknya. Jadi sampai sini insya Allah saya harap kalian semua paham, dan jika ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa komen di kolom komentar atau saran jika memang ada yang masih kurang dalam penjelasan saya ini. Nah, sedikit lagi yang saya tambahkan, dari adanya fokus manusia yang bekerja sehingga dia melupakan ide dia, eksistensi rohnya gitu, ide dia, sehingga dia melupakan kegiatan-kegiatan religiusitas dia, termasuk Tuhan, beribadah, pergi ke rumah ibadah, sholat misalnya, atau misalnya pergi ke gereja, ke masjid, sehingga lupa itu semua. Nah, fokusnya mereka bekerja bagaimana bisa menghasilkan materi, bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan barang gitu. Nah, itu tadi, makanya buruh akhirnya teralienasi, mereka terasingkan, segala sesuatunya menjadi nggak penting gitu, termasuk agama, karena fokus mereka bekerja, termasuk agama nggak begitu penting, karena yang dilihat di dunia ini bagi Marx hanya materi, bukan lagi agama gitu, bukan lagi sosial ya, bukan lagi agama, sosial, kesehatan, itu nggak peduli, yang penting materi ada, yang penting ada duit kita hidup, nggak ada duit kita bisa mati. Nah, itu kata Marx. Kalau ada duit kita bisa jalan-jalan, nggak ada duit ya kita jadi orang miskin gitu. Kalau ada duit kita bisa jadi orang kaya, nggak ada duit kita orang tertindas gitu. Kalau punya duit kita punya modal, bisa jadi pemilik modal gitu. Kalau nggak ada duit ya kita jadi buruh. Tapi Marx
pemikirannya tidak pada sebatas itu. Dia menginginkan masyarakat itu tanpa kelas. Akhirnya masyarakat itu menjadi semua rata. Dan kemudian pemahaman sosialisnya ini banyak dipelintir oleh para pemikir-pemikir setelah dia, sehingga melahirkan sistem komunis. Nah, sistem komunis itulah yang kita kenal sekarang. Saya berharap sampai sini rekan-rekan semua mengerti apa yang saya bincangkan, dan saya berharap semua teman-teman mungkin dapat mengambil kesimpulan tentang materialisme dialektika nyamak ini dan konsep tentang bebas kelas ya, tentang masyarakat tanpa kelas. Jadi materialisme dialektik ini bisa menggambarkan apa yang dicita-citakan Marx itu sendiri tentang masyarakat tanpa kelas. Nah, cukup sekian ya paparan saya tentang materialisme dialektika Karl Marx ini. Jika ada komentar, saran atau masukan, atau ada kekurangan-kekurangan atau penjelasan-penjelasan yang kurang jelas yang saya sampaikan, bisa dikomen di kolom komentar. Saya hanya bisa mengucapkan di akhir ini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga social distancing, dan juga tetap patuh pada perintah-perintah yang pemerintah terapkan.